الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فأسألوا أهل. Tidak ada hamzahnya itu. Jadi setelah fa ada sin yang sukun. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Cukup dulu ya, waman nasya di ayat 9. Itu namanya alif apa Pak Haji? Ayat 9. Ya, Waman nasya. Hamzahnya atau alifnya? alifnya itu. Oh, alif yang sesudah syanya ya? Sudah Iya, sin. iya. Namanya, tidak tahu saya namanya Ustaz. Yang tadi disebutkan ke Pak Haji Ahmad Suhar. Ya. Gimana Pak Azril? Ini termasuk alif mamdudah nggak nih Pak Azril? Mana Pak Azrilnya? Ya, Tad. Ya, waman nasya, ya, fis sama, itu termasuk alif mamdudah nggak? Ayat 9, 9 Ustaz ya. Ayat 9, ya, ayat 4 tadi. Ini Anda belum baca-baca Tad nih. Oh, belum selesai itu ya. Belum selesai Tad. Iya, 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 iya. Baik, kita sabar Kalau menunggu. pekan depan Tad. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji Erman. Lanjut ke Pak Haji Suardi Alus. Halaman berikutnya. Sama ya, Pak Haji Erman juga tegasnya sekarang menghafal ada berapa sih jenis harokat di dalam Al-Quran ya. Nanti dibacakan di sini. Wakam saya yang apa? Ayat 11 lagi Ustaz ya. Betul Pak Haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diulang. A'udzu bi. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam kasamna min Jangan wakam ka. Pindah ke belakang waka ko ya. wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na
Coba di Wa coba berhenti di ini di ta marbutoh, coba di kalau diberhentikan di mana? min qaryah Ya boleh, Korea boleh. min qaryatin kanat zalimah. Mm-mm. Dari kanat coba supaya dapat ikhfanya. Tadi ikhfanya kurang jelas. كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. Shin ya, wa ansya'na tengah lidah. Wa ansya'na. Coba dari situ aja. وأنشأنا بعدها قوما آخرين. Betul. Lanjut. ولما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا Mm-mm. Diulang وارجعوا. kembali. Diulang kembali. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Satu ayat lagi. وما زالت تلك Panjang nggak? دعوة Panjang nggak? Zainya gimana? Panjang nggak itu? وما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. Iya, cukup ya Pak Haji. Masya Allah, tabarakallah. PR-nya hanya perpindahan dari kaf ke qaf ya. Jadi harus hati-hati. Memang itu huruf yang hampir berdekatan ya. Jangan كم ya. كم Dan hati-hati juga bagi imam-imam masjid nih. Seperti Pak Haji Suwardi Aus ini termasuk imam masjid ya. Jangan sampai salah ketika misalnya membaca surah Al-Ikhlas ya. Nah, coba dibaca dulu surah Al-Ikhlas Pak Haji tanpa melihat mushaf. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, saya menyoroti yang ayat 4. Coba walam apa? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dengan qaf apa dengan kaf? Kaf. Kufuwan ahad. Bukan yang sebelumnya walam. Wa Sudah? lam yakul. Ya. Lam yakun kan la yakul. Yakun nun dengan la. Maksud saya walam yakul itu huruf kaf apa qaf? Yakul itu apa? Kaf. Ah, betul. Berarti kaf semuanya ya. Jangan sampai terkesan qaf ya. Wa qul Walam yakul ya, bukan walam yakul. Hati-hati itu. Masih banyak yang membaca qaf padahal itu jelas kaf. Saya belum koreksi yang ayat 1. Ayat 1 itu salah sebenarnya. Tidak ada harokat O, kul huwallah, tidak ada. A, kul huwallah, ya Allah. Ya, Allahu ahad. hati-hati, walaupun pesannya sederhana, tapi masih banyak yang
kurang pas ketika menjadi imam, ya, membaca surah Al-Ikhlas. Mestinya walam yakul terbaca walam yakul dengan qaf. Baik, terima kasih Pak Haji Suardaus. Ya, Ya, terima kasih coba Ustaz. dibaca-baca lagi. Ada berapa jenis harokat dalam pelajaran ilmu tajwid ini, ya? Nanti disampaikan. Lanjutkan ke Pak Darmansyah, sudah hadir? Sudah Ustaz. Ayat berapa Ustaz? Tadi sampai dengan ayat yang ke-15. Sekarang ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Kalau diwasolkan coba, jangan berhenti mil ladunna coba. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا Justru itu dibaca panjang 4 harokat menjadi mad jaiz munfasil ini. Ya, Ustaz. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. Satu ayat lagi. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. Si, ya, kasroh i, lebih jelas. Diulang kembali. Dhammah u, ya. Walahu. Dari waman indahu. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. Masya Allah, tabarakallah. Pak Wakidi sekarang. Ayat. Ya, ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihuna al-laila wan-nahara la yaftun. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة. Fi-nya matobinya kepanjangan. Diulang kembali. لو كان فيهما آلهة إن الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون.
Diulang. Fasubhanallahi rabbil arsy diulang kembali. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Huruf shin, arsh. Sekali lagi. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبل بل أكثرهم Enggak boleh mengqabel, karena itu lamnya tidak hanya sukun ya. Yang sukun itu ianya. Diulang kembali. Hadza dzikru man ma'ya wa dzikru man Ruhnya pendek. qabli. Diulang. Ruhnya pendek. Hadza dzikru man ma'ya wa dzikru man qabli. Ya, qabli. Tidak boleh qabl ya. Tidak boleh lamnya disukunkan. Lanjut. Bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqq fahum mu'ridun. Nah, bagus ya. Coba sekarang itu kan diwasolkan. Fahum tadi la ya'lamunal haqq. Itu karena diwasolkan. Walaupun di sini mungkin tidak boleh berhenti, tapi untuk pembelajaran yang boleh-boleh saja. Coba berhenti di la ya'lamun coba. Bal aktsaruhum. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Ya, coba berhenti. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Nah, mulai dengan kaidah hamzah wasal supaya nyambung dengan pelajaran kita yang pertama tadi. Al-haqqu fahum mu'ridun. Diulang harokatnya fathah. Al-haqqa. Al-haqqa fahum mu'ridun. Nah, kenapa dikasih harokat fathah? Nah, itu dia ya. Karena tidak ada, bukan tanwan. Nah, itu Kalau dia. ada ambiah wasal ya. Di awal kalimat itu harus dikasih kalimat. harokat. Nah, kenapa dikasih harokat fathah ya? Nah, ini yang menjadi PR-nya Pak Wakidi lagi nih ya. Dicari dulu jawabannya. Nanti setelah ini Pak Wakidi menerangkan kenapa dikasih harokat fathah yang al-haqqa, kemudian kenapa dikasih harokat kasroh yang ayat 1 ya. Tadi kita sudah bahas, Pak Wakidi belum masuk. Nah, sekarang kita kedatangan tamu, namanya Kang Ari Asrori dari Banten, dari Pandeglang, dari mana nih? Belum sampai Pandeglang ya. Nah, beliau kalau yang sering ikut O2A, sering mencontohkan terakhir surah Yasin ya, karena sekarang kita sudah masuk surah Ar-Rahman ya. Nah, ini kita simak Kang Ari sekarang halaman 324. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min
قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه Coba berhenti di waqalu. وقالوا Sekarang dikasih harokat. Hamzah wasal. Ya. اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. Ayo, dikasih harokat fathah apa dikasih harokat kasroh ini? Ayo. اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. Kasrah Ustaz. Ya, lanjut. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Satu ayat lagi. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. Diulang dari fadzalika. Fadzalika, jangan berhenti di jahannam. Kita mau melihat bagaimana menyambungkan mim ke kaf. فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين. Ya, bagus ya. Nah, ini dia hamzah wasal juga nih Pak Wakidi ya. Kalau berhenti di kadzalika najazi itu boleh dibaca panjang 2 harokat. Najazi boleh. Al-zalimin. Ya, itu baru dikasih harokat. Baik, selanjutnya Pak Ari, tadi masih di belakang, setelah ini Pak Darwin, Pak Haji Darwin, kemudian Pak Boni Sena, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Coba dari waja'alna minal ma'i, jangan berhenti dia. Coba diwasolkan ke huruf hamzah. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun.
وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت fahumul khalidun. Ini pelajaran juga nih. Kenapa tidak dibaca panjang? Yang mana Ustaz? Afain. Yang I-nya Ustaz. Karena yang afa. Karena kan fathah itu memang pasangannya itu alif. Kenapa dibaca pendek? apa ya? Ya ini ya apa? Afain. Iya. Kak, ininya kan apa? Kalau ya di hamzah udah fa-nya tuh langsung hamzah ya Ustadz kan ya karena ini sih nggak mati gitu ya, alifnya nggak mati ya. Kembali pelajaran kemarin sama dengan wajah. Kenapa waji itu jim itu barisnya bawah kasroh tapi ada alif. Nah, iya ini apa hamzah atau alif ziyadah ya Ustaz. Nah, alif ziyadah saja. Ini alif ziyadah. Jadi tidak perlu dibaca afa, tidak bacanya. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran nanti alif ziyadah ini. Ada beberapa mi'atu habbah, harokatnya kasroh, di depannya ada alif. Tapi tidak boleh dibaca mi'atu habbah. Seperti itu ya. Jadi ini tidak boleh dibaca apa, tapi afain ya, tergantung nanti setelah nun hurufnya huruf apa. Karena ini hurufnya setelah nun itu mim, maka dengung dulu ya. Diulang kembali. Afain mitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Cukup dulu Pak Ari. Lanjut Pak Haji Darwin, Pak Boni, Pak Azril. Sekarang Pak Haji Darwin dulu. Ya, Dad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'akal ladzina kafaru yattakhizunaka illa huzuwan hadzal ladzi yadhkuru alihatakum wa hum bi dzikrir rahmani hum kafirun. Khuliqal insanu min ajal sa'urikum wa ayati fala tasta'jilun. Ini pelajaran juga nih. Sahu dibaca panjang Pak, jodoh pendek. Sahu? Iya, ada hamzah, dhammah, di depannya waw.
Mestinya kan dibaca panjang. Tapi ini dibaca panjang apa dibaca pendek di kasus ini? 37 tadi. Iya, saurikum, saurikum. Oh, saurikum. Jadi baca pendek. Dibaca pendek. Ya, Ah. sama. Itu hanya wawu ziyadah saja ya. Iya. Kembali. Khuliqal insanu min ajal. Saurikum ayati falatasta'jilun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Law ya'lamul ladzina kafaru hina yakuffuna an wujuhihim la yakuffuna an wujuhihimun nar wala Diulang. Rohnya pendek. Wujuhimun naro, rohnya pendek. wujuh Dari wujuh dari an. dari an wujuhihimun Tidak boleh didengungkan au ya. au wujuhihimun nar wala an zuhurihim wala hum yunzarun. Satu ayat lagi. Bal ta'tihim ba'tatan Diulang. fatabhatuhum. Huruf ghainnya disempurnakan. Bal ta'tihim ba'tatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun. Diulang. Dari fala yastati'una radda aja pendek. Fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun. Masya Allah ya. Hati-hati ayat yang 40 ya. Bal ta'tihim. Ada mim sukun bertemu huruf ba. Iya. Baik, lanjut. Pak Boni, kemudian Pak Azril. Silakan Pak Boni. Ayat berapa Ustadz ya? Sekarang ayat yang ke-41. Di surah? Surah masih Al-Anbiya halaman 325. 325. Ayat 41 Ustadz ya? Betul. Walaqad istuhzi'a. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum. Nah itu lebih jelas kalau dhamma itu mulut mencucu sempurna. Sakhiru. Diulang kembali. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Qul man yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Diulang. Huruf kaf termasuk salah satu huruf yang hams. Diulang kembali. Ya, Ustaz. Bal hum an dzikri rabb. Pakai itu Ustaz ya. Desis sedikit ya. Bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Am lahum alihatu tamna'uhum min dunina
لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. Diulang. Wala dibaca panjang. Kemudian la yastati'una nasra, ro-nya tebal. Diulang kembali. لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. Barakallahu. Cukup dulu. Sekarang Pak Azril. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنذركم بالوحي. Jangan dibaca lagi kalau diwasolkan. Boleh dengan isyarat, boleh ya. Dengan ar-ram bil wah itu boleh. Bil wah. Iya. Diwasolkan saja kalau ragu-ragu, coba diwasolkan, jangan berhenti. Qul innama unzirukum Diulang kembali. Unzirukum, ruja pendek. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summu du'a ila ma yunzarun. Diulang dari wala. Wala yasma'u summu du'a idza ma yunzarun. Wala immassathum nafhatum min adabi rabbika la yaqulunna ya waylana inna kunna zalimin. Sekali lagi dari layakulunna, coba. Layakulunna ya law layakulunna ya wailana. Nah, jangan panjang. Layakulunna ya. Nanya pendek. Layakulunna ya law layakulunna ya wailana inna kunna zalimin. Wa nadha'ul mawazin Wanya panjang. Wa nadha'ul mawazin al-qistalik yaumil pendek. Wa nadha'ul mawazin al-qistal yaumil qiyamati fala yudlamu huruf ta. Fala tudlamu nafsum syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaqad atayna Musa wa Haruna al-furqana wa
أو وذكرى للمتقين Satu ayat lagi. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساءة مشفقون. Cukup dulu. Barakallahu fiik. Alhamdulillah semuanya sudah membaca. Oh ya, Pak Haji Irawan. Pak Haji Irawan masih monitor? Alhamdulillah masih Ustaz. Tafadhol. Ayat 50. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadza nikrun mubarakun anzalnah. Afa antum lahu munkirun. Walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. Coba diulang kembali. Qala bar rabbukum, rohnya kurang tebal. Lalu berhenti di fatarahum. Coba di nun bertasydid. Baik. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahun. Lanjut. Wa ana ala dzalikum minasyahidin. Satu ayat lagi. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Masya Allah, tabarakallah ya. Kita hari ini banyak mendapatkan ilmu nih. Ada tanda sifir di sini. Wa ana, setiap ada kata ana dalam Al-Quran semuanya dibaca pendek, kecuali ana abu, ana mila, ana sia, ya, ana mila, ya. Ini juga pelajaran buat kita. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi yang pertama. Sesi yang kedua, silakan Pak Haji Sahroini. Nah, coba diterangkan. Ada berapa rokat dalam Al-Quran? Supaya tidak salah-salah kita ya. Silakan Pak Haji. Belum dibuka mic-nya. Kurang suaranya Ustadz agak putus-putus, mungkin apa internet saya yang Saya internet saya ini. Ya, silakan Pak Haji, silakan. Pertanyaannya. Jenis-jenis harokat yang tadi. Apakah suara saya tidak terdengar? Ya, putus-putus. Maksudnya harokat yang
Ya, yang diketahui saja, yang diketahui Pak Haji harokat itu apa saja? Coba. Fathah, Mhm, kasroh, domah, mhm, fathah tain, kasroh mhm, tain, mhm, domah tain. hmm. Jadi berapa itu Pak Haji? Baru 6. Iya. Cukup apa kurang? Maksudnya apa? Guna, tasdid gitu mungkin. Oh bukan, harokat. Ya benar tadi. Ada harokat fathah, ada harokat kasroh, ada harokat ya domah, fathah tain, kasroh tain, ya. Ada lagi nggak? Belum tahu. Belum tahu. Bukan Ustaz. Ayo, Pak Haji Ahmad Suhar. Berapa Pak Haji? Harokat. Tambahnya apa ya? Apa yang sudah disampaikan Pak Saroni? Ya dibacain dulu yang dihafal apa. Harokatnya apa saja? Fatkah, kasroh, dumah, fatkah ten, kasroh ten, dumah ten, eh, Hmm, ya sepengetahuan ya itu ya. nah, masih ada 2 lagi. Pak Haji Suardi Aus. Sukun sama tasdid, Tad. Nah, jadi, jadi harokat dalam Al-Quran itu ada 8, ya. Yang tadi. Coba diulangi Pak Azril, apa saja? Fathah, domah, kasroh, fathah ten, domah ten, kasroh ten, sama sukun sama tasdid. Ya, kalau tasdid apa maksudnya? Ustaz, apa nih suaranya ini agak. Kalau tasdid, yang dimaksud tasdid apa? Kenapa, Ustaz? Tasdid, Iya, apa yang dimaksud dengan tasdid? tasdid menyatukan huruf yang sama, Ustaz. Apa yang dimaksud dengan huruf bertasdid? Huruf bertasdid itu eh huruf eh, kedua huruf yang sama, Ustaz, disatukan sehingga muncullah tasdid. Gitu, Ustaz. Sekarang Pak Haji Suardi Aus, coba diulang kembali. Harokat itu ada berapa? Harokat ada 8. 1, coba. Fathah, yang kedua domah, yang ketiga kisrah, yang kedua, yang keempat fatain, jadi itu damatain, jadi itu kisratain, sudah itu apa tadi namanya yang saya sebut tadi. Lupa lagi Ustaz. Padahal saya pertama nyebut tadi. Pelan-pelan, diulang kembali. Diulang pelan-pelan. Harokat dalam Al-Quran itu ada 8. Pertama adalah fathah, yang kedua adalah dhammah, yang ketiga adalah kasrah, yang keempat adalah fatain, yang ketiga adalah dhammatain, yang kelima dhammatain, yang keenam adalah kasratain, yang keempat adalah yang ke 7. Yang ke-7, yang ke-8 ini tasdik. Sudah itu yang ke-8-nya baris mati ini, kok lupa namanya. Tadi saya bilang pertama. Sukun. Raya sukun, ya.
ingatan ini adalah sampai ke rumah nih, Ustaz. Iya, belum jelas tadi yang dimaksud dengan huruf bertasydid ya. Ya, Apakah ada syukur. huruf hidupnya, apa ada huruf matinya, ya dua huruf yang sama itu Pak Azhar tadi belum jelas. Pak Haji Erman, disempurnakan Pak Haji Erman. Ya Ustaz, Ya, silakan diulang kembali, ditambahi, dikurangi, atau gimana silahkan disempurnakan. Biar oh kita yang delapan itu udah lengkap Ustaz, 8. Fathah, Mm-mm. kasrah, dhammah, fathatain, kasratain, dhammatain, sukun, tasydid. Ya, syukur. Dengan dam. Yang dimaksud dengan huruf bertasydid apa? Terus tasydid itu ada tanda seperti huruf W di huruf tersebut itu ada 2 huruf yang disatukan. Mm-mm. 2 huruf yang sama Mm-mm. yang disatukan. Dan disatukan. Ya. Baik. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji Darwin, silakan. Oh, iya, Ustaz. Harkat ya, Tat, ya. Harkat ada Ya. 8, fathah, kasroh, doma, fathatain, kasrotain, domatain, nun dan tasdid. Nun. Itu apa? Sukun. 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 Lupa. Ya. Terus Pak Darman Syah coba disempurnakan. Kapan disebut fathah? Kapan kasroh? Kapan doma? Coba. Harkat ada 8, pertama fathah, itu letaknya di atas huruf, garis miring. Kedua kasroh letaknya di bawah huruf, I, miring. Yang ketiga huruf dhammah, lengkung di atas huruf, berbunyi U. Yang keempat fathatain, itu fathah double, yang berbunyi A plus ditambah nun mati, sehingga berbunyi an. Kasrotin, kasroh double, berbunyi in. 6 domatain, harokat doma double, berbunyi un. Ketujuh sukun, yaitu untuk mematikan bunyi huruf. Kedelapan tasdid, yaitu menyatukan 2 huruf dengan huruf awal dimatikan atau disukunkan dan huruf berikutnya berharokat hidup. Masya Allah. Ya. Silakan Pak Boni Sena. Ya Ustaz, pertanyaannya. Itu aja, diulang-ulang dulu. Oh yang tadi, oh ya. Iya. Harokat ada 8. Yang pertama fathah ada di atas huruf, dibaca A. Kemudian kasroh ada di bawah huruf berupa garis, dibaca I. Kemudian dhammah itu berupa huruf lengkungan, ada di atas huruf, dibaca U. Kemudian tanwin ya, tanwin itu ada 3. Yang pertama adalah fathatain, itu double kasroh, dibacaan. Double fathah. Oh, double fathah, maaf. Double fathah dibacaan. Kasrohtain itu kasroh, double kasroh dibacain. Kemudian domatain itu domah yang ada tanda lengkungannya lagi, dibaca un. Kemudian sukun, ketika ada 2 huruf yang sama, 1 huruf hidup dan 1 huruf sukun bertemu. Maaf. Ya, sukun itu beda-beda. Sukun itu huruf mati. Kemudian tasydid itu ketika ada huruf hidup bertemu huruf mati. Itu tasydid terakhir, Ustaz. Namanya 8. tasydid. Ya, tasydid. Jadi 8 ya. 8. Masya Allah. Berarti Pak Haji Sahro ini bukan 6 ya. 8 ya. Pelajaran-pelajaran dasar dulu ya. Jadi ini saja dipegang sebenarnya sudah yakin gitu. Udah pede gitu. Wah, udah ada 8 nih gitu. Ya. Nah, ini Pak Haji Subran terlambat lagi masuknya. Waktu sudah mau selesai.
memang sibuk ngurusin warung ini. Pak Subran ini orang berasal dari Tapteng, Tapanuli Tengah. Apa namanya? Saya lupa. Tapanuli Tengah itu Sibolga. Usahanya jualan sayur. Orang Padang juga nih. Ya. Jadi belanja sayur dulu ke pasar, taruh di warung, baru selesai ngaji. Nah, tapi alhamdulillah beliau ini istiqomah membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Ya, kita doakan mudah-mudahan usaha warungnya laris manis ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, dari Kang Ari dan Haji Irawan Bagus ada yang mau ditambahkan? Pelajarannya sederhana. Oh, Pak Wakidi sebelum ke silakan Pak Wakidi. PR-nya apa tadi Pak Wakidi? Tadi PR-nya Hamzah Wasol. Nah, coba Hamzah Wasol diulangi. Hamzah Wasol itu membaca ataupun bacaan ketika dibaca secara langsung. Ada 3 yang bacanya. Ada fathah, ada dhammah, dan ada kasroh. Baca fathah, kita huruf yang ketiga itu fathah. Ya. Dibaca dhammah ketika huruf yang ketiganya dhammah. Dibaca kasroh ketika huruf yang ketiganya kasroh. Kasroh dan fathah. Sebenarnya fathah ya. Kalau ketiganya fathah itu kasroh, bukan fathah ya. Dilihat-lihat lagi nanti Pak Wakidi ya, pelajaran tentang Hamzah Wasol ya, sehingga bisa diterapkan ketika membaca Al-Quran ya. Baik, dari Pak Ari, ada yang mau disampaikan Pak Ari? Tidak ada Ustaz, cukup. Ada berapa harokat tadi? Tadi udah disebutkan mungkin Ustaz 8. Ada 8, Masya Allah. Ya, diulang-ulang Pak Ari ya, supaya nggak lupa. Pak Haji Suardi Aus, ada berapa harokat tadi? 8 tadi Ustaz. Ada 8. Iya. Jangan lupa ya, pesan saya huruf kaf dan huruf qaf itu 2 huruf yang berbeda ya. Sifatnya juga berbeda ya. Ada yang jahar, ada yang hamas ya. Silakan dari Kang Ari, gimana hari ini pelajaran hari ini Kang Ari? Silakan. Ada yang mau disampaikan Kang Ari Asrori? Cukup. Baik, dari Pak Haji Irawan, ada yang mau disampaikan? Tidak ada Ustaz. Tidak ada, baik. Alhamdulillah untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pekan depan materi presentasi dari Pak Azril sudah siap dan kita bisa kembali merefresh pelajaran terkait dengan alif maksurah, alif mamdudah, kemudian ziyadah, ya, alif ziyadah dan lain sebagainya. Tetap semangat berinteraksi dengan Al-Quran, dan saya juga menginformasikan ke teman-teman semua, mungkin di antara teman-teman ada yang kenal dengan Ustadz Deden ya. Oh iya. Beliau berpulang ke rahmatullah yang mendahului kita dalam kondisi sedang membaca Al-Quran. Masya Allah ya, indah sekali ya, karena memang beliau termasuk salah seorang pengurus pusat Dewan Juz. Nah, mudah-mudahan kita begini ya, kita sama ya.
dalam keadaan membaca Al-Quran, memegang mushaf, gitu ya, dalam keadaan bersuci, ya, apalagi sampai misalnya menghadap kiblat, ya, kita mengakhiri hayat kita dengan seperti itu, Masya Allah. Makanya saya pesan kepada diri saya dan kita semua, tetaplah di komunitas ini. Komunitas ini mengajak kita untuk senantiasa istiqomah membaca Al-Quran satu hari satu juz. Misalnya Pak Haji Suardi Aus, walaupun di grupnya sepi, jarang laporan aja. Gak apa-apa gitu. Itu adalah usaha untuk memotivasi teman-teman. Ya, teman-teman, ya Pak Haji aja laporan, saya belum laporan. Gitu. Seperti itu ya. Dan kalau ada waktu, silakan hadir di majelis-majelis taklim yang lain. Tidak hanya di sini, ya, tidak hanya di halaman haram ini, tapi di majelis-majelis Al-Quran yang sifatnya offline, ya, seperti itu. Nah, kemarin saya udah telepon nih Pak Darman Syah waktu saya ke Bojonegoro. Pak Darman Syah ada di mana? Oh, saya beda, ternyata saya arah ke sana. Saya ke Bojonegoro, ya. Tapi itulah, ya. Sama nih, saya udah ceritain pekan kemarin, ya, Pak Darman Syah pekan kemarin nggak hadir, Pak Azril sebagai saksi, ya. Saya ketemu dengan Pak Agus, ya, Agus R. Raharjo. Dulu awalan dulu seangkatan dengan Pak Haji Tohari, namanya orang Subang, semangat itu kalau membaca Al-Quran itu, ya, Masya Allah, keras banget suaranya. Pak Toharinya sudah meninggal, sama masih aktif di sini, awalan datang, ya. Cuman memang ada beberapa juga, ya, seperti Pak Agus lah. Pak Agus di Bojonegoro dulu aktif, ya, kayak ini Situbondo, ya, aktif banget. Dulu saya karena COVID jadi gak ada kegiatan gitu. Sekarang gak COVID, banyak kegiatan, jadi gak sempat hadir. Ya gak apa-apa. Tapi begitu saya dengar, saya simak bacaan Al-Qurannya, Masya Allah, sudah ada peningkatan, sudah ada perbaikan. Ya, itu setelah 2,5 tahun tidak berjumpa, membaca Al-Quran tetap didawamkan, ya, dirutinkan, diwiridkan sehari-hari. Alhamdulillah ada perbaikan. Nah, itu yang kita harapkan. Dan saya sangat senang sekali kalau misalnya teman-teman semua di sini, ya, bacaan Al-Qur'annya semakin hari semakin bagus, seperti itu, ya. Ini hanya sarana saja, fasilitas saja, wasilah saja. Teman-teman boleh mencari ilmu lain di tempat dekat-dekat rumah teman-teman, di lingkungan teman-teman. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Ya, gimana? Boleh, pas lagi ingat sedikit, Ustadz, boleh saya, Ustadz? Ya boleh, Pak Haji, silakan. Ini di luar ini ya, materi gitu ya. Jadi ini bab sholat berjamaah, Ustadz. Kalau urutan menjadi imam itu seperti apa, Ustadz? Yang maksudnya yang afdolnya urutan menjadi imam, apakah karena mukimin atau yang bacaannya bagus dan hafalannya lebih banyak? Iya. Jadi memang itu tuntunan yang sudah lama. Makanya kalau kita ikut organisasi sholat berjamaah, justru kita insya Allah selamat dunia akhirat. Makanya kalau kita misalnya lagi sholat di masjid-masjid yang sifatnya publik, misalnya di stadion, di pompa bensin, di restoran, itu nggak ada yang mau rebutan jadi imam. Beda dengan saat ini pilkada, rebutan ingin jadi gubernur, rebutan ingin jadi bupati. Karena apa? Karena menjadi imam sholat itu masing-masing diri kita sudah tahu bahwa Rasulullah itu berpesan bahwa yang paling berhak di antara kalian menjadi imam sholat adalah yang paling mahir bacaan Al-Qur'annya, ya, termasuk hafalannya. Kalau misalnya ada 2 orang yang sama, maka turun yang kedua, yang paling banyak mengamalkan sunnah Rasulullah, saum, kemudian baca Al-Quran, kemudian sholat nafilah lainnya, terus menggunakan misalnya baju, makan, pola minum, semuanya. Yang ketiga barulah mukimin yang ada di situ, ya. Jadi mukimin itu yang terakhir sebenarnya. Mukimin yang terakhir sebagai pilihan yang paling berhak menjadi
imam. Namun kita di sini di Indonesia ini biasanya di masjid-masjid yang sifatnya belum umum, ya, belum umum. Jadi itu milik pribadi. Biasanya sih yang membangun yang berhak menjadi imam, biasa seperti itu. Jadi tergantung masjidnya sebenarnya. Itu masjidnya jami yang sudah manajemennya sudah bagus atau yang masih sifatnya personal pribadi, begitu Pak Haji. Kalau tuntunannya jelas itu. Yang berhak menjadi imam itu adalah yang paling mahir bacaan Al-Qur'annya, kemudian yang paling mengetahui sunnahnya. Kalau dua-duanya masih sama, ya sama-sama mengamalkan sunnah, sama-sama banyak menghafal Quran, baru dilihat yang paling duluan tinggal di situ siapa. Itulah yang paling berhak. Seperti itu. Kalau sama. Nah, ini gimana? Kasusnya gimana Pak Haji? Ya, kasusnya itu kan memang kalau ya ini sepengetahuan saya itu kan memang yang utama mukimin yang paling bagus bacaannya di sana gitu kan. Tetapi begini, ketika kita misalnya kita sedang safar, kemudian kita berkehendak sholat di suatu masjid gitu kan. Berarti kan kita kan sifatnya kan safar kan, bukan mukimin gitu kan ya. Nah, kemudian memang di situ sudah biasa diimami oleh salah satu imam di sana. Artinya memang itu yang memang mereka yang berhak mengimami di situ. Tapi ketika kita mendengar terutama bacaan sholatnya, terutama bacaan Al-Fatihahnya itu tidak tepat menurut kita gitu. Nah ini masalahnya gitu kan. Itu bagaimana gitu. Iya, ini menjadi dilema memang ya. Jadi kalau misalnya kita lagi bertamu, terus yang imam di sana bacaannya kurang bagus, ya kita mau nggak mau ya harus bermakmum sampai kita nanti dipersilahkan menjadi imam. Jangan nyelonong gitu. Jangan nyelonong. Dan sering saya sampaikan kepada teman-teman, karena bertemu dengan imam-imam seperti itu, jangan frontal, jangan langsung menyerang, itu tidak baik. Harus dengan pihak ketiga, misalnya dengan ketua RW, ketua RT yang dekat di situ disampaikan. Itu pun tidak dengan bahasa yang langsung, itu salah enggak. Atau yang lebih pas itu menggunakan media. Saya ini punya gambar, video, bacaan Al-Quran yang tepat itu, Fatihah itu seperti ini loh. Menurut Pak Haji gimana? Nah, itu. Kayaknya ada yang salah itu. Karena kalau langsung frontal itu biasanya nggak diterima ya, akan berdampak jelek seperti itu. Memang ini problem ini. Makanya kita bersyukur tinggal di masjid-masjid komplek yang sudah diatur ya. Nah, ini Pak Subran ini, Pak Subran, gimana? Udah bisa monitor udah? Udah Subran bisa monitor? Ya, saya termasuk imam rawatib hampir 8 tahun saya jadi imam rawatib di kompleknya Geraha Indah ini ya, karena memang dulu belum banyak yang datang, tapi setelah banyak penduduk yang datang akhirnya kita atur ya, subuh siapa, asar siapa, tapi mau mengikuti kegiatan tadarusan seperti ini itu nggak masalah itu. Jadi imam-imam itu ada setorannya. Ya, memang agak problematik. Yang penting sekarang sebenarnya teman-teman juga ya harus mempersiapkan diri ketika nanti tiba-tiba diminta sebagai imam seperti itu ya. Ada yang baru masuk nih namanya Zauhan Ihsan. Kita sapa dulu. Pak Zauhan Ihsan di mana? Halo, Pak Zauhan Ihsan. Ya, nanti diskusi berikutnya Pak Haji Irawan Bagus, PR buat Pak Haji Irawan Bagus dan teman-teman semua. Apakah sholat Jumat itu lebih baik khotibnya yang menjadi imam atau mukiminnya yang berhak menjadi imam? Nah, itu juga. Misalnya, Itu juga terjadi di salah satu masjid kami, Ustaz. Iya. Jadi kami
kami itu di masjid ada yang namanya atau ditunjuk sebagai imam tetap gitu kan. Nah, imam rawatibnya. Ya, imam tetapnya itu karena memang bacaannya memang dia hafiz 30 juz, kemudian bacaannya bagus gitu kan. Nah, seringkali apa namanya yang menjadi khotib itu sekaligus jadi imam gitu ya. Saya tidak tahu, saya memang belum bertanya langsung kepada DKM-nya gitu ya, belum bertanya langsung apakah SOP-nya seperti itu kan, sebab kadangkala yang menjadi khotib itu bacaannya mohon maaf itu kurang bagus gitu loh. Gitu, dibanding imam tetap kami gitu. Itu memang problem itu juga. Ya, nanti kita pelajari bersama-sama. Baik, Ya. gitu. Apakah yang paling berhak menjadi imam sholat Jumat itu artinya satu paket, khotib bertindak sebagai imam, sementara khotibnya biasanya cabutan, undangan. Kayak saya kan orang mana itu? Orang Bekasi, khotib di Surabaya gitu kan. Atau yang paling berhak di situ adalah imam rawatibnya, gitu. Atau orang yang mukimin di situ. Ya, ini menjadi diskusi kita. Ada yang mau memberikan komentar? Masih ada waktu 3 menit lagi terkait dengan pertanyaan Pak Darman saya ini. Pak Sahro ini, nah ini dilema juga nih. Pak Sahro ini ketika menjadi imam, karena yang terjadi terus terang pertentangan itu hanya di Jawa Timur ini. Jelas sekali itu Masjid Muhammadiyah, Masjid NU, jelas ditunjuk dengan tangan ini. Itu gimana kalau nanti jadi imam di Masjid Muhammadiyah? Katanya. Basmalahnya disirkan, tidak dijaharkan. Tidak kunut gitu, tidak zikiran gitu kan. Gitu. Kalau di Masjid NU di sini begitu salam Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya, langsung begitu kan. Gimana Pak Haji Sahro ini? Maksudnya di sini gitu ya. Kalau saya ini kalau khotib di Masjid NU biasanya ya jadi khotib tapi tidak menjadi imam. Nah, kalau yang di masjid, sebab kami juga menjadi khotib di Masjid NU. Kemudian kalau di masjid, tapi yang banyak di masjid-masjid Muhammadiyah itu ya nanti menjadi khotib langsung sekaligus menjadi imam gitu kalau pengalaman yang Baik. Adapun kalau misalkan tadi ada pertanyaan apa yang apa namanya yang bagus itu yang khotib langsung ya lihat keadaan gitu kalau saya lihat keadaan mestinya ya, tapi situasinya. Pak Haji Ahmad Suhar mau berbicara? Belum dibuka mic-nya. Kalau di masjid dekat rumah saya Pak Ustadz, ini imam itu utamanya kalau yang khotib Jumat itu beliau itu otomatis menjadi imam. Karena takmir masjid sudah menentukan jadwalnya minggu ini, beliau selalu begitu. Kalau imam sholat fardu 5 waktu, ini banyak sekali bermunculan. Kadang ada bacaannya yang kurang bagus, kurang tepat, namun mereka itu rajin. Setiap masuk sholat fardu dia selalu ikut berjamaah. Akhirnya dia ada inisiatif PD lalu ngimamin gitu. Iya. Seperti itu. Kadang-kadang begitu kalau imam yang senior yang bacanya bagus tidak datang, langsung mereka itu langsung masuk ke ruang pengimaman, menghadap ke jamaah, serasa baru dia, padahal nggak bagus. Nah, sebagaimana saya yang belum begitu mahir aja kalau sudah menilai suaranya, bacaan harokatnya, tajwidnya itu masih banyak yang kurang itu. Tapi kalau sifatnya jamaahnya yang sifatnya awam-awam aja ya anggap aja itu benar gitu. Itu Ustaz pengalaman yang di tempat saya. Makasih. Terima kasih Pak Haji. Baik ya. Cukup untuk hari ini sampai di sini. Mari sama-sama kita tutup majelis ini. Kita beristighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim.
Astagfirullah. Astagfirullah. Kemudian kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian sama-sama membaca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asr innal insana lafi illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak-bapak semua. Sehat-sehat semua. Sampai jumpa besok pagi.